Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dimanapun kita berada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tentang citra Big Data. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Yusuf Bahtiar, Prodi Manajemen MN22K. Kebetulan di sini saya ada tugas UAS Big Data for Management. Baik, definisi Big Data. Definisi Big Data itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jumlah data, di mana data dalam jumlah besar yang melebihi kemampuan sistem tradisional untuk menangkap, menyimpan, dan menganalisisnya secara efisien. Kemudian yang kedua ada kecepatan data. Kecepatan data adalah data yang dihasilkan dan dikumpulkan dengan kecepatan yang luar biasa dan memerlukan proses pengolahan real time. Yang ketiga ada variasi data. Data berasal dari berbagai sumber dengan format, struktur, dan kompleksitas yang beragam. Kemudian ada nilai data, di mana data mentah memiliki nilai yang terbatas. Nilai yang sesungguhnya muncul saat data diolah dan dianalisis. Kemudian ada karakteristik Big Data. Untuk karakteristik Big Data itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah volume, yang pernah kita tahu adalah jumlah data yang sangat besar, yaitu berkisaran terabyte atau petabyte. Terus yang kedua ada velocity, yaitu di mana kecepatan pengumpulan dan pemrosesan data yang sangat tinggi. Kemudian ada variety, yaitu berbagai jenis data atau varian, terstruktur, ataupun semi terstruktur. Yang keempat adalah veracity, di mana adalah keakuratan validasi dan kepercayaan data yang sangat penting. Kemudian ada manfaat Big Data. Manfaat Big Data itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah pengambilan keputusan, di mana adalah data yang akurat dan komprehensif mendukung keputusan yang lebih baik, efektif, dan strategis. Kemudian ada inovasi produk, yaitu memahami kebutuhan pelanggan dan tren pasar sehingga mendorong pengembangan produk dan pelayanan baru. Kemudian ada efisiensi operasional, otomatisasi proses dan optimalisasi sumber daya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian ada pengalaman pelanggan, di mana personalization dan layanan yang disesuaikan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tantangan pengelolaan Big Data. Tantangan pengelolaan Big Data itu sendiri ada 4, terbagi 4, yaitu yang pertama adalah penyimpanan data, di mana tugasnya adalah atau fungsinya mengelola volume data yang besar memerlukan solusi penyimpanan yang andal dan scalable. Terus yang kemudian ada keamanan data, di mana data sensitif memerlukan proteksi yang sangat kuat untuk menghindari akses yang tidak sah dan pembobolan. Terus yang ketiga, analisis data, di mana adalah tugasnya atau fungsinya menganalisis data kompleks, memerlukan algoritma dan teknik yang sangat canggih. Kemudian terakhir, ada privasi data. Di sini adalah pengumpulan data, penggunaan data yang harus mematuhi peraturan privasi data yang berlaku. Kemudian ada teknologi Big Data. Untuk teknologi Big Data sendiri itu kita dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Hadoop, yaitu di mana platform open source untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar. Yang kedua ada Spark, yaitu di mana sistem pemrosesan data yang cepat dan efisien untuk analisis real time. Terus ada yang ketiga ada NoSQL, di mana basis data yang fleksibel untuk data tidak terstruktur, yaitu cocok untuk Big Data. Kemudian ada Cloud Computing, solusi penyimpanan dan pemrosesan data yang scalable dan cost efektif. Kemudian ada analisis data besar. Analisis data besar sendiri juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data mining, di mana menentukan pola dan tren tersembunyi dalam data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Kemudian ada yang kedua ada machine learning, yaitu membuat model
prediktif untuk memprediksi perilaku masa depan berdasarkan data historis. Kemudian ada deep learning, yaitu memproses data kompleks dengan algoritma yang terinspirasi oleh otak manusia. Yang terakhir ada natural language processing, yaitu atau bisa kita sebut NLP, yaitu di mana tugasnya atau fungsinya menganalisis dan memahami data teks dan ucapan manusia atau ya. Terus di sini juga kita buatkan piramida atau peran big data yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, di mana data membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang belum terdeteksi. Kemudian ada pengembangan resolusi, di mana data menginformasikan pengembangan solusi yang lebih efektif dan strategis. Kemudian ada evaluasi dan pengukuran, di mana data memungkinkan pemantauan dan pengukuran aktivitas solusi yang diterapkan. Dan yang terakhir adalah optimalisasi dan perbaikan. Adalah data yang membantu mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan proses dan meningkatkan solusi seiring waktu. Oke. Kesimpulan big data sendiri telah terjadi transformatif, di mana mengubah cara hidup kita, cara bekerja kita, dan cara berinteraksi dengan dunia. Dan pemanfaatan data yang sangat cerdas membuat peluang besar bagi kemajuan dan inovasi, tetapi juga memerlukan pendekatan dan pertanggungjawaban dan yang etis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas atau kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.